Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Agustina Putra, salah satu dosen SP1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi BPD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah Kegawat Daruratan Anestesiologi dan Terapi Intensif 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam pembelajaran di kelas maupun di lapangan secara offline atau hands-on. Deskripsi mata kuliah ini adalah peserta program pendidikan dokter spesialis 1 anestesiologi dan terapi intensif mampu melakukan pengelolaan perioperatif untuk prosedur bedah THT yang kompleks atau disertai penyakit penyerta yang berat, serta melakukan anestesi pada kasus-kasus khusus pediatri dan neonatus secara elektif maupun darurat yang disertai penyulit, dan mampu mengatasi komplikasi yang terjadi. Capaian mata pelajaran mata kuliah ini yaitu CPL 1, 2, dan 8. CPL 1 menguasai dan mampu melakukan tindakan perioperatif medicine dengan aman dan benar. CPL 2 menguasai dan mampu melakukan general anesthesia dan sedasi di dalam maupun di luar kamar operasi dengan benar dan aman. Dan CPL 8 mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan profesinya sehingga dapat berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan pasien. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah khusus yaitu CPMK dari 1 sampai 11. CPMK 1 mampu memahami dan melakukan tata laksana perioperatif pada pasien dengan gangguan fungsi jantung, paru, serta otak. Selanjutnya CPMK 10 menguasai, memahami, dan mampu melakukan tata laksana konsiderasi khusus yang harus diperhatikan pada saat melakukan anestesi umum di berbagai bidang bedah dengan kondisi khusus pasien penyakit yang tidak biasa, dan tindakan di luar kamar operasi. CPMK terakhir 11 mampu melakukan evaluasi kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai profesi, diri sendiri, sejawat, dan institusinya. Dalam perkuliahan ini kami tidak hanya menggunakan teori yang sudah ada, tetapi memadupadankan dengan perkembangan zaman, teknologi terbaru, dan penelitian-penelitian terbaru, baik nasional maupun internasional, seperti perkuliahan teknologi baru dan penggunaan video laryngoskop dan bilirubin, dan teknologi penghangat di kamar operasi. Pokok bahasan ini salah satunya adalah hipotermia perioperatif pada anak. Aktivitas kelas dapat berupa melakukan kunjungan ke ruangan pasien, melakukan evaluasi pra-anestesi, melakukan kunjungan persiapan fisik pra-anestesi, kemudian diskusi langsung dengan pembimbing di kamar operasi, kemudian langsung ke kamar operasi, dan hands-on di kamar operasi. Terakhir, hands-on dan diskusi langsung ke pasien di ruang PACU. Daftar pustaka yang kami jadikan referensi berasal dari buku yaitu Baras, Clinical Anesthesia edisi ke-8 terbitan Lippincott dan William dan Wilkins, kemudian Horn, Perioperative Medicine, kemudian ada juga dari Jaffe, Anesthesiologist Manual of Surgical Procedure edisi ke-6. Beberapa hasil penelitian kami dapat diakses melalui berbagai situs, salah satunya balimedicaljournal.org.
Kemudian ada juga akurasi dari insertion of LMA with video laryngoscope compare with classic technique. Kemudian ada penelitian yang lainnya dari pustaka internasional, yaitu newborn are born to more hypothermia in low temperature operating rooms tahun 2024. Juga referensi dari penelitian saya, yaitu Heriana dan kawan-kawan, yaitu optimizing anesthesia for pediatric patient with cyanotic heart disease di tahun 2025 yang bisa diakses melalui link berikut. Ini merupakan penelitian case report pada pasien pediatri dengan kelainan jantung yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan pengelolaan anestesi dengan kasus khusus. Juga referensi beberapa video pembelajaran dari kuliah tamu yang bisa diakses melalui YouTube Balinestesia. Bagaimana cara penilaiannya? Yaitu mata kuliah ini dinilai dengan beberapa komponen, yaitu dari proses belajar sebesar 60%, terdiri dari yang pertama ACX 12,5%, yang kemudian BPS 12,5%, dan terakhir DOPS 20%. Kemudian hasil belajar sebesar 30% dari OSCE 20%. Kemudian singkat, cara menilainya adalah multi source feedback atau MSF sebanyak 10%. Kegiatan setelah pembelajaran, saya mengevaluasi hasil pembelajaran melalui tugas terstruktur dan hands-on di pasien. Kegiatan selain pembelajaran, saya juga membimbing pembuatan skripsi mahasiswa kedokteran, tesis program SP1 dokter anestesi, kemudian di mana kelulusan dari mata kuliah ini juga menjadi prasyarat mengikuti ujian OSCE dan komprehensif. Saya juga sebagai penguji OSCE nasional dan ujian komprehensif nasional program doktor SP1 anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian dilakukan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Mulai dia hipotermia, mulai dia metabolismenya tidak bisa lagi untuk mengkompensasi menghasilkan panas. Mulai dia temperaturnya sudah terdistribusi ke perifer, jadi tidak bisa mempertahankan lagi. Apa yang dilakukan tubuh untuk kompensasi itu disebut termoregulasi, yaitu kemampuan untuk menyimpangkan antara produksi panas dan hilang panas untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Jadi termoregulasi berdasarkan kompartemennya ada dua, yaitu kompartemen pusat dan kompartemen perifer. Kompartemen pusat dipertahankan suhu tubuh itu normal, berada di otak dan organ-organ utama. Bedanya dengan suhu inti dan perifer ini bisa 2-3 derajat Celcius. Pada kondisi ekstrim bisa lebih dari 20 derajat Celcius. Nah, bagaimana mekanisme dari termoregulasi ini adalah melalui beberapa saraf yang berada di kulit dan organ visceral, dia disebut thermal afferentnya. Kemudian dari sistem multi level ini dan multi afferent ini diintegrasi di sistem saraf pusat, dan efektornya itu bisa multi level juga kemana-mana, bisa behavioral, bisa sistem saraf simpatis. Next,
Dari kulit dan organ visceral itu diproses di preoptic nuclei di anterior hypothalamus. Kemudian efektornya itu bisa ke vasokonstriksi, bisa shivering, bisa non-shivering pseudomogenesis, kemudian bisa behavior. Behavior itu kalau orang yang lebih dewasa bisa berpindah ke tempat yang lebih panas, membuat panas sendiri dia bisa dari eksternal, kemudian bisa menambahkan selimut penghangat sendiri dia bisa. Kalau neonatus nggak bisa. Next. Bagaimana apa saja yang menyebabkan neonatus ke bayi itu bisa kehilangan panas? Caranya adalah dengan konduksi. Konduksi ini jika dua benda padat, bayi dan meja ya, bersentuhan atau berdekatan nempel ya. Ada gradien suhu dari suhu tubuh bayi dan suhu meja yang lebih rendah. Jadi ada perpindahan suhu dari bayi ke meja. Kemudian evaporasi adalah penguapan. Nah, ada area yang terbuka, kemudian permeabilitas kimia yang nggak bagus, kemudian ada luka operasi. Semakin besar luka operasinya, area penguapan air di daerah tersebut semakin tinggi. Kemudian convection. Convection ini ada gradien suhu dari suhu kulit atau suhu perifernya dengan suhu lingkungan atau ruangan seperti udara atau hembusan udara yang dingin di kamar operasi ini menyebabkan dia berpindah dari bayi ke udara. Kemudian radiasi yang dominan di kepala itu adalah perpindahan suhu dari benda padat ke benda padat sekitarnya, misalnya ada lemari, ada dinding, kemudian ada benda-benda di sekitar kamarnya. Nah, bagaimana pengaruh anestesi dan regional anestesi terhadap suhu pada pasien bayi? Nah, kita lihat di sini ada beberapa fase, yaitu ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 itu jika kita membius pasien ya, pasien itu dari awal itu bisa sudah kedinginan ya, baru masuk ke kamar persiapan ini sudah dingin ya. Apalagi bagi beberapa yang tidak memakai selimut penghangat atau anak-anak tidak memakai selimut penghangat sudah kedinginan duluan, lebih duluan. Kalau bayi dia biasanya ditempatkan di inkubator. Jadi setelah kita memberikan obat-obat premedikasi dan memberikan obat-obat induksi, apa yang terjadi? Pasien tertidur kan, tersedasi, kemudian terinduksi dan sampai anestesi dalam, di mana gelombang otaknya kemudian metabolisme menjadi rendah. Kemudian yang kedua terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini menyebarkan pore temperaturnya itu ke perifer yang lebih cepat ya. Vasodilatasi ini cepat. Di awal-awal induksi anestesi itu seperti obat-obat anestesi itu juga dia mengurangi ambang batas vasokonstriksi. Jadi pasien itu sulit untuk vasokonstriksi di awal karena dosisnya yang kita berikan itu cukup banyak ya. Jadi supaya pasien itu tertidur dengan derajat yang baik untuk intubasi atau untuk operasi. Jadi ini terjadi pada saat kita mulai anestesi sampai 1 jam pertama. Jadi sekitar 30-45 menit pertama itu terjadi penurunan yang cepat. Kemudian di fase kedua, yaitu fase penurunan bertahap. Ini bagaimana prosesnya? Di fase ini pasien sudah mulai dioperasi. Jadi kehilangan panas dominan adalah melalui penguapan, konveksi, dan bisa juga menjadi melalui radiasi. Jadi semakin besar operasinya, semakin besar penguapannya, dan penurunan ini sekitar 1 derajat Celcius. Kemudian fase ketiga. Fase ketiga ini fase kompensasi. Ada biasanya untuk anak-anak itu rewarming. Dia mulai ada kompensasi berupa vasokonstriksi. Kemudian bagaimana kalau kita menambahkan regional anestesi? Jika kita menambahkan regional anestesi, semua kompensasi itu menjadi bisa dihambat karena regional anestesi sifatnya dia menghambat sistem saraf simpatis
yang besar, kemudian ketika sentral neuroaksial kita berikan, dia juga menyebabkan vasodilatasi, kemudian berpindahan darah dari arteri ke perifernya itu menjadi lebih banyak ya. Apalagi ada vena pooling, jadi lebih cepat sekali penurunannya. Kita lihat kalau saya lihat juga penurunannya itu lebih curam walaupun di fase yang ketiga. Ini pengaruh hipotermia. Mungkin kita bisa diskusikan nanti. Pengaruh hipotermia itu bisa menyebabkan infark miokard dan aritmia. Kemudian peningkatan kehilangan darah intraoperatif yang disebabkan oleh gangguan fungsi trombosit. Kemudian infeksi luka yang meningkat, penyembuhan luka yang buruk. Karena fungsi neutrofil itu terganggu pada hipotermia. Kemudian bagaimana dengan anestesi? Dia memperlambat antagonis dari neuromuskuler. Next. Nah, kita melakukan thermal care. Beberapa thermal care itu ada dengan menggunakan meminimalisasi reduksi panas. Kemudian ada pemanasan melalui kulit. Kemudian ada caranya itu dengan pemanasan internal. Nah, seperti yang katakan tadi, dari persiapan anestesi itu harus menggunakan, pasien harus diidentifikasi pertama pasien ini kedinginan apa enggak. Dengan faktor risiko yang tinggi tadi, sebaiknya digunakan transport yang bagus, inkubator yang baik. Kemudian pemanasan itu dapat menggunakan baik dia upper body atau lower body, atau kita boleh menggunakan selimut rumah sakit. Tapi asalkan dia ditaruh di lemari penghangat dulu, baru digunakan. Nah, apa efek kita melakukan insulasi ya, insulator ini? Karena seperti tadi efek lemak subkutis bayi itu rendah, tipis. Jadi kita memerlukan insulator, misalnya selimut, misalnya bisa juga dengan menggunakan plastik. Jadi ini dapat mengurangi sekitar 30% dari kehilangan panas. Tambahkan juga ya kaos kaki, selimut tangan, dan kepalanya itu. Kemudian pemanasan aktif. Pemanasan aktif ini ada beberapa jenis. Ada menggunakan air udara paksa, atau menggunakan air yang paksa, yang dialirkan. Jadi ini bisa menggunakan upper body, bisa menggunakan selimutnya di kepala, bisa di tangan, bisa macam-macam bentuknya. Next. Jadi contohnya menggunakan force air, ini juga force air. Ini bisa upper body atau ini bisa under body. Next. Nah, bagaimana cara melakukan thermal care dengan pemanasan internal? Yaitu dengan menggunakan cairan panas. Cairan yang diberikan kepada neonatus itu dihangatkan dulu. Atau dia menggunakan, ditambah dengan penggunaan alat-alat pemanas, seperti pemanas infuser. Di dalam infuser itu ditambahkan penghangat. Kemudian yang kedua, udara yang kita berikan, udara inspirasi itu dilembabkan dan dihangatkan. Ya, mungkin sampai di sana ada yang perlu ditanyakan. Ya, tadi efek hipotermia, mungkin ada yang sudah baca efek hipotermia. Coba bisa jelaskan efek hipotermia pada anak-anak atau neonatus. Izin dokter. Ya, silakan. Ya, izin dengan saya William, dokter, presiden anestesi semester 3, dok. Izin menjawab dokter. Untuk jadi hipotermia yang saya pelajari itu dia punya efek yang pertama ketidaknyamanan pada pasiennya sendiri. Kemudian dari hipotermia sendiri juga bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas melalui mekanisme-mekanisme yang pertama terutama pada neonatus yang memiliki luas permukaan yang lebih luas daripada dewasa. Dimana yang pertama itu stres dingin ini mengaktifkan jalur-jalur fisiologis. Yang pertama itu dengan respon katekolaminérgik, kemudian vasokonstriksi, peningkatan metabolisme, dan penurunan sintetis surfaktan.
yang semuanya itu kemudian akan menyebabkan hipertensi paru, hipotensi arteri, hipoperfusi organ vital, hipoksia jaringan, yang akhirnya semuanya itu berpotensi pada saat operasi menyebabkan aritmia, kemudian ada risiko infeksi, gangguan dari neurologisnya, apnu, kemudian kebutuhan akan ventilasi mekanik yang meningkat, kemudian rawat inapnya menjadi lebih memanjang. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, mungkin seperti slide yang sebelumnya. Ya, nih. Next. Nah, nih. Ya, anak-anak itu atau bayi itu tidak seperti orang dewasa ya dalam menghasilkan panas. Kalau dewasa itu menghasilkan panas, dia bisa menggigil, menambahkan bajunya, menambahkan rapian. Kalau bayi itu menghasilkan panas dari proses kimiawi atau metabolik. Dia mempunyai ada yang namanya lemak coklat yang berada di daerah punggung, kemudian di daerah leher, kemudian ada di daerah ginjal dan adrenal. Jadi kalau bayi itu ditaruh atau kena stres dingin, dia seperti cara tadi menghasilkan atau merangsang sistem saraf apa yang ada di menyerap di sistem lemak, saraf simpatis, yang menyebabkan pelepasan noradrenalin, menyebabkan oksidasi lemak. Jadi kalau oksidasi lemak ini terus-menerus terjadi, dia menyebabkan lipolisis yang berkepanjangan. Lipolisis yang berkepanjangan ini bayi itu menjadi kurus, sulit bertahan di darah dingin, kemudian hipoterminya menjadi lebih parah, kemudian hipoglikemi, kemudian asam laktatnya meningkat, jadi hipoksia dan hipoglikemi juga. Ya, seperti dikatakan tadi. Terima kasih jawabannya. Kemudian apa aja faktor risiko dari hipotermi? Bisa jawab? Izin dok, Jonathan, faktor risiko hipotermi anestesi dok, jenis dan karena mempengaruhi kedalaman, mempengaruhi vasodilatasi dari pembuluh darahnya dok. Lalu suhu ruangan dan juga ada penyakit sistemik atau tidak, dan juga pemberian cairan dingin serta umur dok baru pada kejadian hipotermi. Ya, salah satunya mungkin ada faktor-faktor yang memang independen, yang memang harus kita turunkan atau enggak, seperti misalnya suhu ruangan operasi yang memang sentral atau dia sentralis atau sulit diturunkan, atau memang pada saat bekerja itu operator kepanasan, jadi sulit kita mengubah salah satu faktor itu. Jadi memang harus dia suhunya itu tinggi ya, untuk menghambat kehilangan panas pada operasi yang lama atau operasi terbuka yang besar. Ya, jadi mungkin ada yang bisa membantu membuat kesimpulan kuliah kita hari ini. Next slide. Izin dokter Lanjut. menyampaikan poin-poin penting dari perkuliahan tadi. Jadi bisa saya simpulkan, yang pertama, risiko hipertermia pada anak. Jadi anak akan lebih rentan terhadap hipertermia karena rasio luas permukaan tubuh terhadap massa lebih tinggi. Yang kedua, lemak subkutan lebih tipis. Yang ketiga, mekanisme pengaturan suhu tubuh belum matang. Terus juga, hipotermia dapat menyebabkan pemulihan lebih lama, terjadi peningkatan pendarahan, gangguan imunitas, dan masalah metabolik. Nah, manfaat dari menjaga atau menormalkan dari suhu tubuh atau normotermia
ini kita bisa mempertahankan suhu tubuh normal akan bermanfaat, tapi strateginya harus sesuai dengan usia, ukuran tubuh, dan jenis operasi. Nah, tantangan dalam pemantauan atau dalam menghangatkan suhu tubuh ini, itu yang pertama pengukuran suhu tubuh. Itu berdasarkan metode berbeda-beda, misalkan berdasarkan pengukuran lewat rektal, esofagus maupun kulit. Nah, ini dapat memberikan hasil yang berbeda. Nah, pengukuran yang tidak akurat itu bisa menyebabkan under atau overheating. Nah, resiko overheating itu bisa atau penghangatan yang berlebihan itu bisa misalnya akibat dari penggunaan forced eye warming terlalu tinggi, ini akan bisa berbahaya terutama pada bayi-bayi. Mungkin itu saja yang Terima kasih. Selanjutnya. Next slide. Ini daftar pustaka atau buku yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya. Hipotermi pada bayi atau anak. Terima kasih telah mendengarkan kuliah hari ini. Kita tutup dengan doa mulai. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah saya yang berjudul Hipotermia Perioperatif pada Anak dengan pendekatan DIA. Semoga bisa menjadi pertimbangan yang positif. Saya berkomitmen agar kualitas pembelajaran terus meningkat dengan tujuan menghasilkan kelulusan yang berkompeten dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan anestesi dan terapi intensif di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.